Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, ini ada pertanyaan sedikit ya. Pertanyaan ini sebenarnya klasik ya dari seorang subscriber. Tapi pertanyaan ini sedikit menarik untuk dibahas ya. Dimana dia bertanya, udah saya mau beli mobil nih, bagus transmisi manual atau transmisi matic ya. Sebenarnya udah Nazar sedikit bingung ya untuk menjawabnya, tapi udah Nazar akan sedikit berbagi mengenai kedua transmisi ini ya kepada teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa memutuskan sendiri mau memilih mobil dengan transmisi yang mana. Baik teman-teman, pada dasarnya transmisi manual itu adalah jenis transmisi yang mengharuskan pengemudi untuk memindahkan gigi sendiri ya. Sedangkan transmisi otomatis adalah jenis transmisi yang memindahkan gigi secara otomatis. Udah Nazar akan sedikit berbagi nih kepada teman-teman mengenai perbedaan yang mendasar antara mobil transmisi manual dan otomatis. Tapi sebelumnya itu perlu digarisbawahi dulu ya bahwa ketika kita akan membandingkan kedua jenis transmisi ini harus menggunakan varian mobil yang sama, misalnya Nissan Evalia transmisi manual dengan Nissan Evalia transmisi otomatis. Jangan Evalia transmisi manual kita bandingkan dengan Innova transmisi otomatis, atau sebaliknya Innova transmisi manual kita bandingkan dengan Evalia transmisi otomatis. Ya nggak boleh gitu ya, nanti kalau teman-teman membandingannya seperti itu nanti malah ngawur dan semakin banyak perdebatan yang keluar dari topik semula. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja ya, Uda Nazar akan memberikan pendapat Uda Nazar pribadi sesuai pengalaman yang Uda Nazar alami mengenai perbedaan mobil transmisi manual dan mobil transmisi otomatis. Transmisi manual memiliki beberapa kelebihan dibandingkan transmisi otomatis, yaitu yang pertama adalah hemat bahan bakar. Nah, transmisi manual ini lebih hemat bahan bakar daripada transmisi otomatis karena pengemudi dapat mengontrol perpindahan gigi secara langsung. Nah, hal ini memungkinkan pengemudi untuk memilih gigi yang tepat untuk kondisi jalan yang sedang dihadapi sehingga mesin tidak perlu bekerja terlalu keras. Nah, ini pendapat udah pribadi ya, karena pendapat-pendapat di luar sana itu pasti banyak. Sorry. Yang kedua adalah mudah diperbaiki. Nah, otomatis ya transmisi manual lebih mudah diperbaiki daripada transmisi otomatis. Karena apa? Memiliki komponen yang lebih sederhana. Hal ini dapat menghemat biaya perbaikan dan perawatan. Yang ketiga adalah lebih responsif. Transmisi manual lebih responsif daripada transmisi otomatis karena pengemudi dapat langsung memindahkan gigi sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini dapat memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan mengontrol mobil teman-teman. Yang keempat adalah lebih menyenangkan untuk dikendarai. Transmisi manual lebih menyenangkan untuk dikendarai daripada transmisi otomatis karena memberikan pengalaman berkendara yang lebih langsung dan terlibat. Ini menurut pendapat Uda ya, sekali lagi ini menurut pendapat Uda Nazar. Nah, hal ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pengemudi yang suka berkendara di jalan yang menantang atau yang ingin merasakan sensasi berkendara yang lebih sporty. Lalu bagaimana dengan kekurangan dari mobil transmisi manual ini? Nah, transmisi manual memiliki beberapa kekurangan dibanding transmisi otomatis, yaitu apa? Yang pertama adalah lebih sulit untuk dipelajari, jelas ya. Transmisi manual lebih sulit untuk dipelajari daripada transmisi otomatis karena pengemudi harus mempelajari cara mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual. Hal ini dapat membutuhkan waktu dan latihan yang lumayan lama untuk menguasainya. Nah, yang kedua adalah lebih melelahkan ya untuk dikendarai dalam lalu lintas yang padat. Transmisi manual ini lebih melelahkan untuk dikendarai dalam lalu lintas yang padat karena apa? Karena pengemudi harus terus-menerus memindahkan gigi secara manual. Nah, hal ini dapat membuat kaki dan tangan pengemudi sedikit lebih capek. Nah, yang ketiga adalah lebih sulit untuk menemukannya di pasaran ya. Pada tahun-tahun terakhir ini jika teman-teman ingin membeli mobil keluaran terbaru, nah transmisi manual semakin sulit ditemukan karena banyak produsen mobil mulai beralih dan mengembangkan mobil dengan variasi transmisi otomatis. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai mobil dengan transmisi otomatis. Transmisi otomatis memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan transmisi manual, yaitu yang pertama lebih mudah untuk dipelajari, jelas ya teman-teman ya.
Transmisi otomatis lebih mudah untuk dipelajari daripada transmisi manual karena pengemudi tidak perlu mempelajari cara mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual. Nah, hal ini dapat membuat pengemudi lebih cepat untuk bisa mengendarai mobil dengan transmisi otomatis. Yang kedua, lebih nyaman ya untuk dikendarai. Transmisi otomatisnya lebih nyaman untuk dikendarai daripada transmisi manual. Kenapa? Karena pengemudi tidak perlu lagi terus-menerus memindahkan gigi. Hal ini dapat membuat pengemudi lebih rileks ya dan tidak cepat lelah saat berkendara. Sedangkan yang ketiga, lebih mudah ditemukan di pasaran. Transmisi otomatis lebih mudah ditemukan di pasaran daripada transmisi manual ya, karena banyak ya produsen mobil itu yang sekarang ini produksi baru mereka itu beralih ke transmisi otomatis. Nah, hal ini karena transmisi otomatis lebih nyaman dan mudah untuk dikendarai. Lalu bagaimana kekurangan dengan mobil transmisi manual? Nah, transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis itu memiliki beberapa kekurangan dibandingkan transmisi manual ya. Yang pertama adalah kurang hemat bahan bakar ya. Tentunya transmisi otomatis kurang hemat bahan bakar daripada transmisi manual karena pengemudi tidak dapat mengontrol perpindahan gigi secara langsung. Hal ini memungkinkan mesin bekerja lebih keras sehingga bahan bakar lebih banyak terbuang. Yang kedua adalah lebih mahal untuk perawatan ataupun perbaikan. Nah, transmisi otomatis ini lebih mahal untuk diperbaiki daripada transmisi manual. Karena apa? Karena memiliki komponen yang lebih kompleks. Hal ini dapat menyebabkan biaya perbaikan dan perawatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil transmisi manual. Yang ketiga adalah kurang responsif. Transmisi otomatis kurang responsif daripada transmisi manual karena pengemudi tidak dapat langsung memindahkan gigi manual dengan sesuai kebutuhan pengemudi ya. Hal ini dapat memberikan pengalaman berkendara yang kurang menyenangkan dan mengontrol mobil teman-teman. Itu kalau menurut Uda Nazar sendiri ya. Yang keempat adalah kurang menyenangkan untuk dikendarai. Transmisi otomatis kurang menyenangkan untuk dikendarai daripada transmisi manual karena memberikan pengalaman berkendara yang kurang langsung dan terlibat dalam mengontrol kecepatan mobil teman-teman. Nah, hal ini dapat menjadi pilihan yang kurang tepat bagi pengemudi yang suka berkendara di jalan yang lebih menantang atau yang ingin merasakan sensasi berkendara yang lebih sporty. Nah, jika dibuatkan tabelnya kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman dapat lihat ya. Kalau terlalu cepat nanti bisa di pause ya atau di screenshot atau terserah teman-teman lah mau diapain gitu. Yang penting teman-teman bisa lihat. Nah, jadi mana yang lebih baik nih, transmisi manual atau transmisi otomatis? Jawabannya tergantung pada kebutuhan dan preferensi teman-teman. Jika teman-teman mencari mobil yang murah dan hemat bahan bakar, maka transmisi manual adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman. Namun, jika teman-teman mencari mobil yang nyaman untuk dikendarai dalam lalu lintas yang padat dan lebih mudah dipelajari, maka transmisi otomatis adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman. Jika teman-teman mencari mobil yang lebih responsif dan menyenangkan untuk dikendarai, maka transmisi manual adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman. Jika teman-teman ingin memiliki mobil dengan perawatan transmisi yang lebih murah, maka mobil transmisi manual lebih tepat untuk teman-teman. Pastikan untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan ya sebelum membeli keputusan. Membuat keputusan sehingga teman-teman bisa mendapatkan mobil yang terbaik untuk teman-teman dan keluarga sesuai kondisi keuangan dari teman-teman sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.